Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Muhammadiyah Wilayah Surabaya serta seluruh Dewan Guru dan juga perwakilan dari orang tua yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berbagi praktik baik, yaitu diseminasi budaya positif CDP di tahun 2024 di SMK Muhammadiyah II Surabaya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penonton kita ke dalam jalan dan terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan telah hadir di acara diseminasi budaya positif guru penggerak di tahun 2024 ini. Di sini saya akan menyampaikan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah acara diseminasi, tanya jawab, dan juga penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Disampaikan oleh saya sendiri. Ya, dimohon untuk PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, saya Poni Anifa, calon guru penggerak angkatan ke-11 kelas 324A. Jadi di sini alhamdulillah di bulan ketiga ini kita sudah memasuki untuk pembelajaran di modul 1.4. Berarti sudah separuh jalan ya, tinggal 3 bulan lagi. Oleh karenanya, sebelum kita beranjak ke modul selanjutnya, kita akan sedikit berbagi ya Bapak Ibu ya. Kita rileks saja di sini berbagi mengenai pembelajaran yang telah kita lalui selama 3 bulan ini di SMK Muhammadiyah II Surabaya. Jadi kita hari ini akan berbagi mengenai budaya positif. Nah, next. Nah, sebenarnya ada yang mungkin pernah mendengar budaya positif ya Bapak Ibu? Ya, maksudnya budaya positif itu budaya yang bagaimana? Ya, mungkin ini untuk ya. Ya, tapi nggak sih kita harus sedikit gitu ya. Iya. Boleh, tangan-tangannya ya di samping Min, oke. Tangan kirinya, satu bagus. Iya. Ganjil itu adalah tangan kiri. Kalau genap berarti tangan
kanan. Nah, contoh benarnya ditentukan oleh pembagian dari operasi berikut. Gitu ya. Misalkan 4 dibagi 2, berarti tangan kena, gitu ya, bisa ya. 100 dibagi 5. Kanan, pinter ya. Coba kita pas jangan tuh ya. 11. Ya, dibalik operasinya. Oke, nggak apa-apa. Baik, oke, nice. 7 dikali 2. Oke, 11 dibagi 2. 100 dibagi 5. Ya, yang kompak sekarang ya, nggak pakai kanan kiri ya, langsung tangannya coba ya. 122. Ya, easy kan ya. Iya, luar biasa ternyata dulu buat kita semuanya di sini. Slide pertama ya, kita nextkan dulu. Nah, kita ini perubahan paradigma ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nih, coba tangannya dikenalkan Bapak Ibu. Ya, ada dan itu adalah misalnya Bapak Ibu sendiri dan teman Bapak Ibu. Di dalam tangan. Kemudian apa? Ya, dengan alasan apapun, menurut Bapak Ibu untuk membukanya. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, misal kertas yang banyak. Terus saya masuk, buka aku genggamannya. Aku nggak kertasnya. Kira-kira apa yang terjadi sama Bu Nurul? Kira-kira kertasnya itu terbuka atau enggak? Kamu jatuh. Beri. Teman terserah misalnya, saya itu punya pulpen ya. Terus saya punya kertas nih. Coba paksa saya untuk buka kertas ini. Buka, gitu. Nah, kira-kira kertas ini akan terbuka ketika apa? Nah, itu siapa yang mengontrol? Kira-kira ada nggak pengaruh sama orang lain? Ya, sekuat apapun orang lain mempengaruhi hati kita akan terbuka ketika ketika kita sendiri yang mengendalikan. Walaupun orang lain itu berbicara A, B, C, up to Z, itu nggak akan terbuka kalau kita nggak yang buka. Itu sama dengan konsep kepribadian kita. Jangankan orang lain, lingkungan seburuk apapun, kalau kita bisa bertahan di dalamnya dengan kekuatan diri kita akan menjadi tetap seorang yang baik. Betul? Ya, sama dengan budaya positif Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini kita itu pokoknya nek ayo kita buka ya tak buka ae, kok nek genggam ya genggam ae. Kira-kira itu kita akan menjadi manusia yang seperti apa? Betul, terombang-ambing, nggak punya jati diri. Jadi kita kalau misalnya ada sesuatu buruk apapun, it's okay kalau misalnya kita hanya mendengarkan. Tapi apakah kita langsung mengaplikasikan? Tidak, itu tergantung dari apa? Dari diri kita ya. Kita harus pandai-pandai menyaring apakah itu relate dengan kita, apakah itu bagus untuk diterapkan atau tidak. Itulah paradigma berpikirnya untuk menciptakan suatu budaya positif Bapak Ibu. Jadi seburuk apapun lingkungan itu tidak akan mempengaruhi hidup kita ketika kita punya pendirian. Dan sebaik apapun lingkungan kita, kalau kita di situ itu udah jelek, selamanya akan menjadi manusia yang jelek juga. Seperti itu. Next. Ya. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau misalnya kita udah kenal banget ya dengan kurikulum merdeka gitu ya. Di tahun ini di kelas 10, kelas 11 kita sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu Bapak Ibu? Iya betul sekali. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Berdiferensiasi itu artinya kalau misalnya kita masuk kelas nih, apakah kita harus pakai pembelajaran? Aku mau menyampaikan pelajaran, Nes. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, up to you, gitu. Apakah seperti itu? Nah, namanya belajar berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan dari siswa.
kalau misalnya bisa mengulik kembali gitu ya, kita ada pembelajaran yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru itu adalah harus berhamba pada siswa. Dari kata-kata itu mungkin seakan-akan kalau kita berhamba pada Allah gitu ya, itu kayak korelasinya kok koyo manut banget ke siswa, bukan. Artinya kita itu harus bisa memahami karakter dari siswa kita walaupun kita bukan guru kelas. Kalau misalnya guru kelas kan enak nih Bapak Ibu ya, bisa mengetahui sak kelas ikut kok ya. Tapi kalau ini wali kelas terus ngajar semua kelas ya, itu kan pusing. Makanya di sini kita dituntut untuk bisa memahami dengan seksama tentang karakteristik anak, sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran ini sesuai dengan karakter anak yang ada. Next. Nah, menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalnya kita sudah rasakan selama ini, sudahkah budaya positif itu tercipta? Sudah. Nah, kira-kira bagaimana mempertahankannya? Effortnya itu apakah harus guru aja yang menjaga? Atau menjadi kewajiban semuanya? Ya, betul Bapak Ibu. Jadi di sini untuk menciptakan suatu budaya positif itu kita perlu yang namanya kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Semua yang ada di sekolah ini. Entah siswa, satpam, orang tua, ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sangatlah penting kita itu tidak hidup secara introvert gitu ya. Kalau mungkin oke lah, kalau untuk kepribadian kita introvert, it's okay. Kalau misalnya kita sudah berhadapan dengan anak, seorang guru wajib bersifat ekstrovert, ya, very ekstrovert gitu ya. Walaupun sampai mendekati kegilaan gitu ya. Karena kan tahu sendiri ya, anak SMK itu kan kesukaannya itu hampir udah sepadan dengan kita gitu ya. Gak mungkin dinina babakan seperti anak SD, anak SMP kayak gitu. Jadi kita harus bisa lebih mengetahui mana sih Gen Z ini kesukaannya kayak gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang namanya disiplin positif. Udah dari kata, dua kata ini tadi disiplin, berarti apa Bapak Ibu? Teratur, oke, lagi. Disiplin, ya, peraturan semua yang ada di sekolah itu mengenai disiplin. Positif itu adalah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, pernah dengar nggak nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan, berarti nilai yang baik. Contohnya, ya, tidak boleh terlambat berangkat sekolah, apalagi mengerjakan salat, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian iya betul, adat ya, kebiasaan ya, memakai sepatu dengan memulainya dengan kaki kanan, melepasnya dengan kaki kiri, itu adalah sebuah nilai kebajikan yang bisa kita terapkan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun selama ini mungkin ya, tertulis nggak? Ayo Rek, lepas sepatu dengan mulai kaki kiri. Ya mungkin nggak tertulis, tapi kita setiap hari itu mengingatkan akan hal itu, sehingga anak itu udah paham. Oh iya, katanya misalnya lepasnya sepatu kanan. Nah ketika udah berani, udah paham sendiri ya, langsung dilepas mulai kaki kiri. Jadi anak kan sudah tertanam di dalam hatinya itu, oh ternyata yang saya lakukan itu salah gitu ya, kayak gitu. Kemudian disiplin diri dalam bertindak itu sama ya, itu sama dengan memanage diri sendiri. Kalau misalnya apapun pengaruh dari luar, tapi diri kita itu punya value yang bagus, insya Allah tidak akan berpengaruh dengan yang lingkungan sekitar yang ada. Kemudian menumbuhkan motivasi internal, bukan paksaan atau pujian. Misalkan Pak Wahyu misalnya, Pak Wahyu itu suka dalang. Nah, apakah Pak Wahyu itu melakukan hal itu karena ingin dipuji atau karena passion? Ya, Pak Wahyu, gimana Pak Wahyu? Nah, kan berbeda ya. Kalau misalnya Pak Wahyu ini dipuji, ngapain di rumah itu mendirikan sebuah paguyuban. Nah, kalau itu dimulai dari passion kita, otomatis pujian sebesar apapun itu nggak ngaruh. Dan ejekan sekecil apapun itu juga nggak akan ngaruh. Karena ya whatever kan gitu ya, terserah. Yang penting saya suka dengan hal itu. Beda lagi misalnya dengan Murna sukanya gambar ya. Kalau
misalnya guru nggak suka gambar, sukanya masak gitu ya. Tapi kalau misalnya diajak, sana kenapa suka gambar ibu? Misalnya guru kan gitu ya. Ya, perasaan gurunya gimana? Ya nggak bisa ya. Itu kan bisa lagi. Saja gitu ya. Gimana rasanya guru? Nah, it's okay ya. It's not a big deal gitu kan ya. Terus terus saya makan-makan yang saya rasakan kan gitu ya. Nah, sama dengan ibu seperti itu. Jadi kita harus bisa bukan motivasi internal ke anak-anak. Jadi anak-anak kalau misalnya jangan terlambat, kira-kira anak itu sadar nggak sih kalau dia itu salah? Sebenarnya dalam dirinya sadar nggak kalau dia itu terlambatnya salah? Sadar, tapi kenapa kok diulangi selalu dan selalu? Nah, tapi bangsa dirinya itu nggak ada. Kayak misalnya nilai internal untuk memperbaiki ya. Memang sadar tapi masih bodoh. Ya, paling kok dihukum bisa. Kenapa nggak menyadari kalau dirinya dihukum terus itu kira-kira apa ya? Kedepannya, mungkin nilainya, atau sikapnya, atau menjadi anak yang dicap telakan. Nah, karakternya sudah tidak baik kan gitu ya. Oke, next. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, itu ada dua. Ada yang intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik dari dalam diri kita, kalau ekstrinsik dari luar. Jadi, ekstrinsik itu berasal dari lingkungan kita, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya nih, saya mau tanya ke Pak Bagel, kenapa harus datang dari jam 7? Nggak tergesa-gesa. Sedikit. Kenapa Kak harus memakai seragam? Sesuai yang berlaku. Berarti, kenapa Kak harus nggak hanya pada jam 7 datangnya? Harus tepat waktu. Nah, selain harus tepat waktu, selain harus mematuhi peraturan, ada satu hal yaitu apa? Menghindari hukuman. Hukuman itu nggak harus secara belak-belakan ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu kan digugur dan ditiru. Kalau kita terlambat, apakah kita tidak punya sanksi secara mental terhadap anak? Nah itu kan sebuah hukuman kan ya. Aku menghindari rek, salah kok menurut arek disiplin lah, kok aku telatan. Ya kan nggak cocok gitu ya, cuma nanti. Dan ada karena itu. Ya, kita nggak mau dihukum ya istilahnya kayak gitu sehingga kita harus pakai seragam datang kurang dari jam 7 dan juga mematuhi yang peraturan lainnya itu adalah unsur ekstrinsiknya karena hukuman kan dari luar kemudian juga yang dari eksternal dia untuk mendapatkan imbalan. Nah imbalan atau reward itu adalah sebuah hadiah kan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada misalnya kepala sekolah itu menilai kinerja kita, bagi yang kinerjanya terbaik selama 1 tahun akan mendapatkan reward. Nah, itu kelihatan kan ya di sekolah kita. Nah, gimana perasaan kita? Ternyata perasaan ya maksudnya ya. Kok oleh ikira. Nah, maksudnya saya harus meningkatkan kinerja kita biar nanti dapat reward gitu. Itu salah satu faktor eksternal yang ada. Kenapa nggak kita inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah sekarang nih Bapak Ibu, misalnya kita sebagai guru harusnya kita berpakaian rapi, harusnya kita itu walaupun ya secara pakaiannya kita nggak senior tapi harusnya kita good looking ya karena kita adalah artis dari sekolah kita, kelas kita, anak kita. Kalau misalnya kita pakaiannya compang-camping terus nggak niat, kira-kira yang diajar itu gimana? Ya, nggak semangat. Ngomongnya itu fresh ya. Kalau fresh itu kita udah masuk di kelas. Kalau misalnya kita sudah bisa membawa kelas, anak itu mau diapakan itu sudah insya Allah manu. Jadi kita sebagai figur, kita tuh harus menghargai diri kita sendiri gitu ya. Memperbaiki pakaian kita. Walaupun kita tidak pakai baju pelampet, tapi istilahnya kita itu rapi, wangi dan juga bisa dipandang itu menenangkan. Itu adalah salah satu cara diri kita sendiri, self reward gitu kan ya. Next, yes, thanks man. Ternyata kita ada 5 posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu. Yang banyak kita lakukan ya. Ya, Inta itu bentak anak, kamu itu jam berapa?
saya tanganmu Masya Allah gitu ya. Itu pokoknya suaranya yang paling kecil gitu ya. Itu adalah kita sebagai penghukum. Kemudian memberikan tindakan itu adalah kita. Dan kenapa hukuman itu bisa menyebabkan sesuatu jangka panjang? Kalau itu anak itu akan menjadi mentalnya terganggu dalam artian adakah peristiwa yang masih Bapak Ibu ingat peristiwa negatif terhadap diri kita di masa lalu dan sampai ini tuh Bapak pernah menghukum aku di depan kelas. Misalnya saya nggak suka sama dia, aku nggak ketemu males gitu. Saya membuat setelah ini saya marah dia ini kan saya nggak ada bagaimana kamu nggak asal cuma itu baru karena dia masalah ini. Tapi kalau dia menerimanya itu secara mentah, bisa-bisa dia jadi pendendam. Nah, teman sama guru tersebut. Kalau misalnya di situ ada sebuah positif yang kita ajarkan. Kalau bisa dibilangi dengan lisan, ya minimal kita doakan, gitu kan ya. Dibilangin, kemudian doakan, gitu. Sambil keluarga gak sama pada harga itu Bapak Selatan itu terus dikasih itu ya sih sama kepala sekolah kan dimarahin kan kalau dia itu salah gitu. Jadi itu posisi kedua dari seorang guru karena sebagai kita nah ini juga banyak kita lakukan di sini kita juga harus yang namanya ada batasan Bapak Ibunya kita sekali dengan anak itu boleh ya. Tapi kita sebagai guru juga ada batasan antara anak dengan guru karena kita sebagai sahabat anak kita juga harus ada rasa hormat antara anak dengan guru. Jangan sampai anak itu sangat mantap terus sebagai temannya sendiri jangan Bapak Ibu kita ada image sendiri sebagai guru itu kalau misalnya bergaul dengan anak sebagai teman. Nah, misalnya di situ tidak ada yang perlu diselesaikan secara terang-terangan, berarti kita cukup memberikan basi saja. Kalau misalnya ini kita bisa dari mantap, kita adalah kita motivasi secara eksternal. Bapak Ibu, nanti itu ada stepnya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di siswa. Next. Itu ini sekolah karena itu adalah sebuah aturan yang mengikat seluruh warga sekolah. Jadi kalau ini saja kita alami tapi kita istilahnya itu masih mungkin belum kiakan kelas ya tapi apa kelas ya itu sama ternyata Bapak Ibu itu belum tentu cocok Bapak Ibu keseruan isinya tapi belum tentu cocok dengan sekolah atau kelas yang kita alami kelas A sama kelas B walaupun DKV sama-sama pasti punya kesepakatan yang berbeda sehingga pengen kelasnya itu terlihat hijau, bersih, wangi tapi kelas B itu nggak pengen hanya rapi gitu aja nah untuk kesepakatan bersama bukan asal membeli ya karena itu belum tentu cocok dengan kondisi kelas yang ada di sedikit dia jangan keluar sampah di dalam kelas nah ini kita tidak mengerti ya kita ada menyepakati jangan sampai kelas itu kotor. Jadi gimana cara menjaganya? Ya jangan makan terus dibuang sembarangan. Nah itu secara nggak langsung itu kebersihan. Jangan suka terlambat, jangan juga suka alasan sakit, gak sakit padahal ya ke tempat lain, nah seperti itu. Jadi seperti untuk melakukan dan mentaati aturan tersebut. Next. Di luar tadi kita harus bisa menerapkan
orang lain gitu kan ya, misalnya cewek pernah sebenarnya nggak apa-apa ya. Terus nah itu salah satu contoh dari kreativitas yang bisa kita terapkan karena itu masker jadi wujud untuk menjaga kesehatan seperti itu Bapak Pembaca keyakinan kelas yang bisa diterapkan oleh wali kelas dan kelasnya masing-masing. Next. Nah ini nah tentang segitiga ini itu adalah salah satu treatment kita kepada anak didik kita ketika melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Kalau menstabilkan identitas, misalkan yang murid itu ya kelas 10 di kafe, pasti kita langsung marah nggak ke anak di kafe semuanya? Kamu siapa? Kan gitu ya. Setelahnya baru kita panggil anak itu. Karena kalau kita tanya pasti kan ya. Nah, pasti kita akan itu adalah kerjaan. Nah, ke dia. Nah, pasti kita tanya dulu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ternyata bukan itu ternyata Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan dulu identitasnya. Bahwa di sini kita itu seakan-akan mengkandung pasti ada alasannya, tapi bukan alasan yang kita tanyakan dulu. Tapi kita harus menstabilkan identitas. Misalnya, gak apa-apa karena misalnya melakukan hal itu, ya itu manusiawi. Nah, tapi nggak kita melakukan hal itu Bapak Ibu. Ya, saya sendiri. Ya, ternyata kenapa harus menurunkan emosinya dulu Bapak Ibu. Jadi di dalam otaknya manusia itu ada otak primata, otak besar, sama otak kecil. Nah, ketika kita marah, ya otak itu nggak bekerja. Hati itu udah mati. Malah itu nyata. Emosi, amarah. Ya. Nggak berdaya, makanya banyak kasus anak bunuh orang tua karena dia itu udah nggak main otaknya. Udah nggak, karena dia yang melahirkan dia, yang menafkahi dia, yang merasa dia itu udah nggak ada. Oleh karena itu ketika orang marah, jangan ditanya. Tapi diapakan? Yes. Kalau misalnya ke anak itu, jangan tanya alasannya dia melakukan apa, tapi tanya dulu. Yang kamu lakukan itu manusiawi. Ya, nggak apa-apa kamu lakukan, tapi ada tujuannya. Itu sebenarnya tiga pertama, itu bisa menurunkan standar emosi jiwanya. Jadi, anak itu merasa, kok gak apa-apa ya, kok ada mendalatnya. Jangan berbiasa ya, bukan tapi ternyata sama ibu ini, apa-apa kalau aku melakukan itu, aku tujuannya. Ya, secara ini bisa berpikir nggak bisa kayak sendiri ya, bukan yang marah-marah gitu ya. Kalau marah dikasih marah malah diantem kayak gitu nih. Nah itu kan terus tadi identitas. Jadi kita nggak sama-sama kalau misalnya ada kasus anak, jangan kita kasusnya. Kita nggak bisa kalau kasusnya seperti kelas. Ya biasanya kayak gitu. Betul? Nah, tapi ternyata kita harus menstabilkan emosi. Kita pernah mengatakan kamu gak usah dapat masalah nilai ya. Kalau di kelas saya sampai gitu. Apa yang tak isi kalau nggak ada tak kosong. Gitu aja. Karena itu sadar sendiri. Bisa keluar kelas, ya. Terus yang lainnya, nah terus keluar kelas. Sama itu bermain. Terus ada kasih yang lain. Bagi saya keluar kelas dengan mengerjakan dengan guru lain itu masih. Keluar kelas cari guru yang lain untuk mengerjakan soal matematika terus di videoin itu adalah kolaborasi antara DKV sama matematika kayak gitu. Jadi salah satu hal yang bisa kita terapkan adalah seperti itu kan walaupun saya kan tahu ada kelas orang ya itu sebenarnya tindakan yang salah. Nah karena ini kita tanya Bapak Ibu setelah emosinya itu udah stabil kita baru tanya kamu tuh melakukan hal itu apa alasannya? Nah, barulah dia kan bisa jawab. Sebetulnya kita berarti bagus banget ya. Kita sudah jawab. Kayak gitu kan ya. Bisa. Kalau orang tuanya dulu dia itu sadar sampai nangis kan ya. Nah, itu salah satu treatment terbaik ternyata Bapak Ibu. Sebenarnya apapun selaki-laki itu seperti apapun betul. Kalau kita sudah bisa berpikir hatinya yang kita pakai
Ya, saya sudah bisa merasakan kalau itu salah dan ini benar. Nah, seperti itu ternyata Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa menanyakan alasannya, terus latar belakangnya, kamu benci sama siapa, terus yang lainnya yang membuat kamu termotivasi itu apa, itu di step kedua. Dan yang terakhir adalah next, itu keyakinannya, bahwa kita melangkah dengan aturan kita. Masakan, dia. Kita karena emosinya udah stabil, alasannya udah kita tahu, kemudian kita hubungkan kira-kira yang kamu lakukan itu udah sesuai nggak dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kan sebenarnya kita memang di orang tua kan ya, menyampaikan kalau aturan dari sekolah kita itu adalah syarat kelulusannya tidak narkoba, tidak kriminal, tidak bolos selama 12 hari, alfanya selama 1 semester gitu. Jadi itu tidak apa-apa. Caranya kita lah yang harus kita benahi mulai saat ini, Bapak Ibu. Itu menjadi harus dinetralisir ya. Dan kalau anak pendiam dibentak, kadang itu kan nangis. Jadi kita harus tanda-tanda mengetahui karakter dari siswa yang ada. Jadi nggak masalah, teruskan. Kita bisa mendapatkan solusi, tapi harus ada stepnya. Ada yang step itu kontes dulu, baru tanya alasannya, kemudian kita hubungkan dengan hukuman yang akan dia terima ketika dia melanggar aturan. Nah, awalnya kalau misalnya kok harus diselamat ya, iya terlalu kencang gitu ya, KHD. Memberikan fasilitas terbaik untuk siswa. Jadi guru itu harus bisa memberikan sajian dalam setiap pembelajaran ini, ngajak anak untuk bisa berkolaborasi itu dengan enak gitu kan ya. Jadi setelah kolaborasi yang baik antara siswa dengan guru itu bisa membuat budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Sekali dikali ya, jadi kita sebagai guru itu harus mandiri. Walaupun guru pariwisata harus bisa yang namanya IT, walaupun guru kimia harus bisa yang namanya tata boga, guru IT, guru agama harus tahu juga tentang kehutanan. Jadi kita harus mandiri terhadap diri kita sendiri untuk mau belajar. Kan jaga aku itu guru fisika, TKJ, saya harus pikirkan, saya ngapain saya di situ tidak bisa, ya kalau kita cari sesuatu yang bisa kita serap secara maksimal ya. Dikatakan kita itu harus apakah kalau sudah kita lakukan itu revisi atau dilanjutkan ke depannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai murid itu kita itu nggak merasa aku belum aku sempurna, no. Jadi kita sebagai guru belajar harus juga sepanjang hayat. Jadi kita harus terbuka dengan apapun itu, dan jika ada kesalahan kita juga harus memperbaiki, bukan malah acuh tak acuh kayak gitu. Kemudian kolaborasi itu maksudnya kita bisa berkolaborasi. Misal dengan korporasi Jepang, kita harus bisa berkolaborasi antara bentuk perhotelan. Kalau apa bentuk kolaborasinya? Contohnya, guru Jepang sama guru hotel, apa bentuk kolaborasinya? Yes, we set up ruang front office, unique front office yang bisa speak Japanese. Gitu ya. Kalau misalnya ada tamu dari Jepang, itu tidak bahasa Jepang, kita cuma tahu. Bisa berinovasi. Kalau misalnya kita menonton aja, pasti pembahasan kita juga flat katanya guru itu sendiri ya. Gak ada menontonnya. Kalau gak merasa bosan. Bosan ya. Kita belajar itu bosan. Makanya kita butuh yang namanya inovasi. Untuk belajarnya sambil merakit sebuah komponen, belajar sambil masak, belajar sambil nyelapin. Pengalamannya di luar misalnya di bawah pengalaman apa-apa itu kan juga sebuah inovasi yang kita sendiri nggak bosan untuk memberikan bisa speak
kan saat dalam keseharian. Nah, itu kan adalah sebuah target. Jadi kita sebuah target impian ya. Ketika kita sudah menyelesaikan studi anak itu, apa kira-kira goals yang kita inginkan kayak gitu. Bapak itu yang di sini, silakan dituliskan. Gak usah pakai nama nggak apa-apa. Biar bisa mengelola tulisnya dengan kedua. Tuliskan satu aja keyakinan sekolah yang ingin Bapak Ibu wujudkan. Biar sekolah kita itu dengan positif yang tercipta. Monggo saya kasih waktu. Saya bacakan ya, karena nggak ada namanya kan ya, teman. Menurut Bapak Ibu di sini menuliskan sebuah keyakinan sekolah yang bisa menciptakan budaya positif. Salah satunya adalah
mewujudkan semua warga sekolah, khususnya murid yang bernafaskan Islami. Ya, relate ya Bapak Ibu, karena kan kita adalah sekolah Islam gitu ya. Wow. Ya, harus sabar ya, innallaha sabirin, betul. Kemudian setelah terlambat membaca Pancasila, NKRI harga mati. Wah, wah, wah. Ya, karena kami menarik terhadap calon dan tambahan masyarakat luar biasa. Jadi bisa membuat inovasi dan gebrakan gitu kan ya. Yang kedua, sebelum fasilitas yang ada di sekolah, terutama di bidang kuliner, supaya maju dan berkembang serta semangat saat proses belajar mengajar. Insya Allah. Di sini ya saya kita begitu ya. Nah, semua guru, satpam, siswa harus tepat waktu. Kemudian saling bekerja sama, saling memahami kondisi. Nah, ini tadi kolaborasi dan juga saling mengerti gitu. Satu santun, ya betul lah. Bisa ya, kalau udah semua disapa, disalam, udah sopan, udah deh salamin aja, gitu kan. Siswa, sesama siswa udah harus menyapa ya, salam, minal senyum gitu. Kedua, adiwiyata sekolah, wah berarti menyapa gitu ya. Adiwiyata sekolah, insya Allah kita menjadi sekolah yang adiwiyata. Kemudian ketika terlambat untuk melaksanakan sholat, diberi punishment untuk menghafal juz 30. Masya Allah ya. Ini salah satu itu ya, dorongan untuk bisa anak itu sholat jamaah. Nah, oke. Nah, semua Bapak Ibu itu, nah, kamu berasal dari bawah, istilahnya tidak sebenarnya dibuat oleh seorang penguasa. Kira-kira perasaan dari warga itu gimana Bapak Ibu? Kalau itu mesti gaya kepala sekolah, kalau dosen pengamatan kan gitu. Ya, tapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan bersama, ya, itu adalah curah pendapat dari semua warga. Otomatis itu adalah sebuah demokrasi yang harus dipatuhi. Bukan ya? Kalau misalnya kita bicara NKRI harga mati, kita juga bisa mengaplikasikan di situ. Jadi kita harus bermusyawarah dulu untuk menciptakan sebuah demokrasi sekolah minimal ya, demokrasi sekolah dulu. Kalau udah berjalan, barulah kita bisa mentaati budaya yang ada di luarnya. Jadi teman-teman untuk Bapak Ibu semua dong, ya di sini saran dan juga pemberian masukan untuk kita bisa menciptakan sebuah budaya positif yang ada. Seperti yang tadi juga saya berikan sedikit ulasan dari materi dari modul 1 sampai modul 4. Nah, di sini adalah kita untuk berdiskusi gitu ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada kertas kecil jadi, nah bisa nanti untuk Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya di situ. Nah tentang apapun ya, apapun tema yang telah tersampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah monggo bisa 3 menit dituliskan di kertas itu kan belum lucu ya Bapak Ibu ya. Ya kita sedikit diskusi pagi hari ini. Silakan terus.
Oke, silakan nama yang pertama ya. Silakan Pak Ici. Oke, silakan. Ya, terima kasih koordinator Musa atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya ini kan kita membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Nah, saya di sini sebagai pendidik, sebagai guru yang mau saya tanyakan tentang keyakinan sekolah, maaf, keyakinan kelas, karena sebagai seorang guru. Eh, di awal pembelajaran di awal tahun pembelajaran pasti semuanya hampir dilakukan oleh guru saya kan, yaitu membuat kesepakatan kelas atau disebut di sini bahasanya keyakinan kelas. Nah, tetapi yang setelah disepakati bersama keyakinan kelas tersebut pokoknya itu kan di tengah perjalanan yang mana peserta didik dengan sangat unik beragam dan baca motivasinya bermacam-macam. Tentunya ini banyak tantangan gitu. Dan ketika menjaga dengan apa ya masalah keyakinan kelas ini. Dan saya tanyakan di sini yaitu bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk menentukan kepada peserta didik atau siswa-siswa yang ada di kelas kita semua untuk menyatukan kepada peserta didik bahwasanya kamu harus patuh terhadap keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi apa cara kita ketika ada peserta didik yang melanggar tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tersebut, treatment apa yang dalam di dalam modul yang positif. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ijli atas pertanyaannya mengenai treatment apa yang bisa kita berikan biar anak itu patuh terhadap keyakinan kelas yang telah kita sepakati seperti itu. Jadi, Bapak Ibu kembali lagi nih, sebelum kita menyusun yang namanya keyakinan kelas, pastinya ada yang namanya birokrasi atau musyawarah antara kita sebagai guru dengan peserta didik. Nah, setelahnya itu kita akan cetuskan yang namanya keyakinan kelas yang harus disepakati. Jadi treatment yang paling utama itu adalah kita sebagai guru itu harus jadi teladan. Ya, kalau misalnya kita menuntut anak itu untuk disiplin masuk kelas, berarti kita sebagai guru juga harus disiplin masuk memberi pelajaran tepat waktu. Nah, dan kita juga berarti kita juga harus terhadap seragam yang harus dikenakan setiap harinya. Salah satu treatment terbaik itu adalah memberikan teladan. Tapi ketika anak itu sudah sulit, gitu ya, dari zaman dengan kita memberikan contoh, barulah kita memberikan yang namanya punishment. Nah, punishment itu juga merupakan kesepakatan kelas. Jadi, misalnya si A tidak piket, berarti apa hukumannya? Misal kalau paling bagus itu apa? Ya, ruang kas, gitu kan ya. Itu mungkin tidak memberatkan, mungkin hanya 1.000, 2.000. Tapi kalau berkali-kali, pasti memberatkan. Jadi anak pasti akan cerang di situ. Itu adalah treatment yang kedua. Dan yang paling terakhir itu adalah biasanya kita juga harus mengajak salah satu teman dia untuk memberikan teguran. Jadi kalau anak itu kadang tidak mau mendengarkan guru, tapi ketika bisa mendengarkan atau anak lain menegur dia, biasanya lebih mudah didengar. Gitu kan? Kalau temannya yang memberitahu, apalagi teman yang disayang, gimana ya? Itu udah nggak bakal lagi udah masuk ke hati, kan gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mencari celah. Anak itu kira-kira kesukaannya apa? Kalau dia itu sudah bandel, pasti nggak dimarahi gurunya iya. Tapi kita ajak teman terdekat dia untuk bisa menegur dia. Biar dia itu patuh terhadap keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Seperti itu Pak Istri. Ya. Ya. Ada yang lain? Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan bertanya kepada Bu Koni ya. Jadi kan
Jangan sudah menceritakan bahwa guru itu harus bisa menjadi teladan, terus guru itu harus bisa memperbarui diri atau memotivasi diri kita sendiri. Nah, untuk pelaksananya posisi posisi itu tadi. Nah, otomatis itu kan ya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu menjadi gak sakit jiwa, ikut sakit jiwa gitu. Karena terus itu kan pasti sukanya harus bentak-bentak atau apa gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebagai guru itu harus menjaga mental kita itu supaya tetap baik lah seperti itu. Terima kasih. Mungkin agak melancong ya. Masih ada pertanyaannya bumerang luar biasa gitu ya. Itu posisi sebagai penghukum ya. Jadi kita sebagai guru tuh merasa depresi juga nggak bapak menghadapi anak-anak yang suka melanggar aturan kayak gitu. Nah, pertanyaan benar bagaimana kita biar mentalnya itu tetap safe, tetap health gitu ya. Caranya adalah kita berkolaborasi menurutnya. Kalau misalnya kita bekerja sendiri, insya Allah masalah dan tua lebih cepat gitu kan ya. Tadi di sini makanya kita sebagai guru itu harus ada yang namanya kolaborasi. Kalau menyelesaikan anak si A, kita itu adalah seorang yang namanya itu ya, bentak-bentak kayak gitu. Kita nggak cocok memperlakukannya dengan anak itu. Kita ajak lah teman yang lain, misalnya kesiswaan. Yang kesiswaan notabene adalah bisa memberikan kata-kata ya, buat afirmasinya yang bagus kayak gitu kan ya. Itu tujuannya. Jadi kita itu nggak bisa bekerja sendiri, capek sih. Tapi kita kalau saya kolaborasi, kita sendiri bisa dengan kesiswaan. Ketika kesiswaan tidak emangan, anak itu sudah mulai paham, barulah masukan-masukan yang bersifat tadi human justice itu boleh kita masukkan. Ya, tapi selama itu istilahnya bisa kita hindari ya, perkataan yang buruk atau bentak-bentak itu coba kita hilangkan. Kita rangkul mereka selain mereka itu bisa memposisikan diri itu sebagai teman, sebagai manajer, distabilkan dulu emosinya, kemudian kita baru tanya alasannya seperti itu menurut. Oke, silakan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang kebetulan Bukonip menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia nih. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini bagaimana seorang pendidik atau guru bisa mengetahui kebutuhan dasar siswa apa? Terima kasih Pak Sikir atas pertanyaannya. Ini kebutuhan dasar manusia. Tadi ada berapa? Cinta kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, pasti kita tanya, kira-kira apa ya buat saya bisa memahami anak-anak itu butuhnya apa? Nah, itulah yang dari namanya kolaborasi dengan siswa, Pak. Jadi kita sebagai guru itu harus pernah ditalk ya dengan anak. Kalau misalnya kita pengen anak itu tahu karakter kita, otomatis kita harus juga menyelami dunia mereka. Kalau misalnya kita, Bu guys, Bu, aku kalau nggak paham IT, Bu, arah-arah itu bukan masalah, Bapak Ibu. Jadi orang misalnya hidup di zaman sekarang pasti berbeda dengan zaman kita, ya. Tapi tergantung dari kita, apa yang kita mau untuk bisa menyelami dunia mereka. Karena kalau misalnya kita udah masuk ke dunia mereka, ya, Bapak Ibu kalau kita tahu ya, anak-anak kan suka K-pop, ya. Kita nggak suka ya, maksudnya suka jadi bosan gitu kan ya. Nah, nah, kalau misalnya kita tahu, ya, yang mana kalau ada nih, anak-anak, kalau sampai tahu boleh minggu apa, ini sampai nggak K-pop, K-popers,
Enggak kok ya. Enggak sih Rek, tapi saya belajar. Ayo urun aku kok ya mesti kita gimana. Kalau anak sudah kita itu udah kayak besti gitu kan ya. Itu anak secara nggak langsung itu udah curhat sendiri Pak. Siap. Oleh sebelum biasa gitu ya. Soalnya mereka itu dan kita mendengar itu bukan nyaman. Jadi mereka itu butuh yang namanya didengarkan. Butuh yang namanya cinta kasih sayang. Nah, kayak gitu Pak. Jadi kita harus bisa mampu. Nah, ini bertanya aja. Kalau misalnya lawan jenis kan nggak mungkin nih kita pegang-pegangan atau misalnya ngajak nonton Pak ya. Bahaya. Jangan Pak ya. Jangan. Kalau misalnya di situ kita bisa menerapkan, jadi kita harus tahu di mana anak itu batas kesukaannya mereka. Jadi disitulah kita mulai masuk ke dunia mereka. Dengan kita seperti itu, kita akan tahu anak itu sukanya apa. Senang misalnya, senang main game. Ya udah, kita minimal sekarang game yang paling viral. Misalnya FF, Mobile Legends ya, skin ya. Kita nggak paham ya, skin apa ya. Saya tanya skincare kan katanya. Minimal tahu seperti itu Kak. Nah, baru kita bisa mengerti karakter seseorang. Nih, ya. Ya kan. Ini bukannya sudah menjelaskan positif dengan visi dua pembelaan ini. Nah, pertanyaan dong di sini, maka saya di dunia kami yang berikan contoh, bisa menurut PM menjadi budaya positif itu seperti apa? Nah, seperti itu, tipikan contohnya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, menjawab dari pertanyaan Bu Linda tentang visi guru penggerak yang mana bisa diterapkan, yaitu kita bisa berkolaborasi dan menerapkan segitiga restitusi. Karena di sini yang paling efektif untuk bisa diterapkan itu adalah menangani masalah oleh anak-anak dengan cara tahapan segitiga restitusi. Dari sini kita akan bisa menerapkan bagaimana sih perlakuan kita yang sebaiknya, posisi kita sebagai guru, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa harus menghakimi anak. Karena yang kita tahu, lingkungan anak itu pastinya akan berimbas pada masa depannya. Sehingga kita bisa menerapkan salah satu visi guru penggerak yang paling efektif menurut saya itu adalah dengan menciptakan budaya positif di dalamnya. Salah satunya adalah penerapan dari segitiga restitusi. Dalam hal ini saya mencoba menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan anak, yaitu tentang bolos sekolah dan juga penggunaan gadget pada saat jam pelajaran. Ada 3 tahapan yang akan kita terapkan. Berikut adalah contoh untuk penerapan yang telah saya lakukan dalam segitiga restitusi. Silakan untuk bisa dilihat aplikasinya. Assalamualaikum, permisi Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Yes, selamat pagi Ananda Rendra. Ya, selamat pagi Bu. Ya. Ada apa ya kok memanggil saya ke sini? Terima kasih atas waktunya ya. Ya, Telah datang ke ruangan Ibu untuk memenuhi panggilan dan kita bisa berbicara. Jadi, kita di sini mau membahas mengenai permasalahan penggunaan handphone selama pembelajaran. Apakah Ananda tahu kesalahan apa yang Ananda lakukan? ya Bu, saya tahu kesalahan yang telah saya, yaitu saya lumayan sering bermain game saat pembelajaran dimulai. Baiklah, mungkin itu wajar ya Ananda dilakukan oleh siswa. Ya, Dan tidak apa-apa bermain handphone selama pembelajaran, tapi ada tujuannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah yang Ananda lakukan ini sesuai atau dibenarkan? tidak Bu. Apakah yang Ananda lakukan ini bisa mengganggu pembelajaran siswa yang lain di kelas? Pastinya akan mengganggu konsentrasi teman-teman saya yang sedang menerima pembelajaran. Iya, baik. Mungkin Ananda puas ya bisa menyelesaikan game mulai awal sampai akhir selama pembelajaran. Sekarang Ibu mau tahu alasan apa yang Ananda bisa berikan kepada Ibu. Sebenarnya ada beberapa pelajaran yang saya sangat sulit memahaminya Bu. Jadi saya melampiaskannya itu dengan bermain game selama pembelajaran tersebut. Gitu ya. Terima kasih atas kejujurannya yang telah Ananda sampaikan. Iya Bu. Tapi apakah yang Ananda lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Tidak Bu, tidak sesuai. Nah, jika Ananda sudah menyadari itu kesalahan,
langkah apa yang selanjutnya bisa Ananda lakukan untuk bisa memperbaikinya? Mungkin saya akan mengurangi jadwal bermain saya, jadi saya akan bermain game di luar jam pelajaran. Dan mungkin saya akan mematikan notifikasi HP saya supaya saya tidak tergoda. Ya, itu adalah ide yang bagus. Ya. Jika Ananda sudah berkomitmen dengan perubahan yang Ananda inginkan, Ibu yakin kondisi di kelas Ananda akan kondusif dan produktif. Dan semoga langkah yang Ananda tempuh ini bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik untuk semuanya. Jadi Ananda, kalau mungkin ada yang bisa didiskusikan, insya Allah Ibu akan siap membantu Ananda. Iya Bu, terima kasih sudah mendengar isi hati saya Bu. Iya, sama-sama. Iya. Oh ya, ini masih jam istirahat, jadi terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Ananda kembali untuk beristirahat. Iya Bu, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi Ananda Kenji dan Ananda Angga. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu untuk datang di ruang BK ini. Kita di sini mau membahas tentang permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi di sekolah kita. Salah satunya adalah kasus Ananda berdua. Apakah Ananda tahu kesalahan apa yang telah Ananda berdua lakukan? Iya Bu, saya tahu saya sering bolos selama seminggu ini. Bagaimana dengan Ananda Angga? Sebenarnya saat Kenji nggak masuk, aku juga sering melakukannya, Bu. Baik, memang tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin waktu dulu Ibu sekolah juga pastinya ada keinginan untuk membolos, dan itu manusiawi. Dan sekarang Ananda memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Tapi di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini Ibu mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan Ananda berdua. Baik, apa yang melatar belakangi atau alasan Ananda melakukan hal tersebut? Jujur saya nggak punya alasan yang kuat sih Bu. Cuma saya kadang-kadang kayak ngerasa stres gitu dan pengen nggak sekolah gitu. Baik, terima kasih atas kejujurannya Ananda Kenji. Bagaimana dengan Ananda Angga? Apakah kasus bolos Ananda Kenji ini bisa mempengaruhi Ananda dan juga teman-teman sekelas Ananda? Sehingga selama seminggu ini Ananda tidak terlihat lagi di sekolah. Sebenarnya waktu Kenji tidak masuk, Bu, aku juga sering kali mengerjakan tugas-tugasnya, Bu. Selain itu, aku juga sering ketinggalan materi yang lain, Bu. Terima kasih atas penjelasannya Ananda Angga. Sekarang Ibu mau tanya, apakah yang Ananda berdua lakukan ini bisa dibenarkan? Tidak benar sih. Mohon maaf, Bu. Enggak, Bu. Dan satu lagi, apakah yang Ananda lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Enggak, Bu. Kemudian untuk Ananda Kenji, apa langkah selanjutnya untuk bisa memperbaiki semuanya ini? Ya mungkin saya bisa lebih terbuka kalau saya kayak ngerasa stres gitu, biar saya kalau kesusahan ada yang bisa bantu gitu. Baik, terima kasih atas solusi yang ditawarkan. Memang dalam memahami dan mengatasi stres ini dan juga menyusun jadwal itu bisa membantu. Tapi intinya adalah komunikasikan masalah Ananda ini dengan guru ataupun konselor yang ada di sekolah. Insya Allah akan sedikit membantu permasalahan Ananda dan kita bisa meringankan dan memberikan penanganan lebih awal terhadap masalah yang Ananda lakukan ini. Saya juga bisa, Bu, membantu Kenji dalam mengerjakan tugas untuk mengejar ketertinggalan materi-materi sebelumnya, Bu. Ya, itu adalah ide yang bagus. Jadi merangkum dari permasalahan yang ada itu berarti kita harus butuh komunikasi dan keterbukaan agar Ananda itu bisa menyampaikan kesulitan yang selama ini terjadi di kelas. Jadi di sini kita sebagai guru pasti akan bisa memberikan waktu ya untuk Ananda bisa menceritakan kesulitannya agar kesulitan itu bisa sedikit ternetralisirkan. Ya makasih Bu, dan Angga juga, saya jadi merasa lebih jelas mau ngapain selanjutnya. Saya juga senang karena bisa membantu teman saya Kenji untuk mengejar ketertinggalan materi-materi sebelumnya bersama-sama. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Ananda berdua. Semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi ya. Iya. Dan tingkatkan terus belajarnya. Kita di sini, Dewan Guru ataupun BK akan selalu siap untuk bisa menerima laporan dari Ananda tentang kesulitan yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih.
bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi treatment yang guru tadi berikan itu bukannya memberi saya sebuah hukuman ya, tapi malah menyadarkan saya tentang tanggung jawab saya. Dan saya harus lebih berhati-hati kalau ingin bermain game di saat jam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenji. Saya hari ini merasa terbantu atas solusi mengenai permasalahan bolos saya, dan saya juga tersadar kalau ini itu perbuatan negatif. Dan saya Erlangga, dan saya juga terbantu karena membuat saya jadi tidak tertinggal materi lagi dan bisa membantu teman saya Kenji untuk mengejar ketertinggalan dengan solusi yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang ada tadi, kita sudah mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi dalam penanganan anak bolos dan juga bermain gadget di mata pelajaran. Nah, dari situ kita mencoba untuk menggali. Kita jangan dulu untuk menanyakan alasannya, tapi kita mencoba untuk menstabilkan emosi dan juga bagaimana kita untuk mengajak anak itu menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga dari situ barulah kita menanyakan apa sih latar belakang dari anak itu melakukan hal tersebut. Nah, dari tampilan itu kita bisa tahu kira-kira anak itu akan memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang telah dia lakukan, sehingga kita pendidik sebagai fasilitator itu hanya mengarahkan, dan kita berada di posisi manajer adalah posisi terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu refleksi. Dimohon untuk Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa fungsi dari disimulasi kali ini. Yang pertama, dengan mengikuti disimulasi kali ini, saya pribadi bisa mendapatkan pengetahuan yang selama ini belum saya jadi menjadi lebih menanggung setelah mengikuti disimulasi ini, saya merasa lebih sadar terhadap sikap-sikap atau pekerjaan yang itu akan saya lakukan kepada siswa-siswa Jawa. Saya memakai ada pengetahuan pelajaran yang bisa saya terima dari disimulasi ini. Salah satu itu adalah pada disampaikan disimulasi itu saya mencoba untuk menerapkan sebuah pelajaran kelas pada satu kelas agar kita bisa saling kolaborasi dan saling memahami antara satu sama lain dalam anggota kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Agus atas refleksinya terhadap
kegiatan pada pagi hari ini, dan semoga kita di sini saling sharing ya, Bapak Ibu. Jadi tidak untuk menggurui, jadi kita di sini mencoba memberikan pengalaman pada pembelajaran yang telah saya lakukan selama 3 bulan ini dalam program Guru Penggerak. Sehingga kalau misalnya di sini kita butuh sharing ataupun pertanyaan, kita bisa lanjutkan di forum berikutnya. Jadi itu tadi Bapak Ibu mengenai budaya positif yang bisa kita aplikasikan untuk bisa menjadikan pembelajaran bagi anak itu bermakna. Karena di situ letak dari sebuah pembelajaran bermakna adalah anak merasa nyaman terhadap kebutuhan belajarnya. Demikian acara diseminasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Nasrul minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.